Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari manfaat mentadabburi Al-Quran, mengkaji makna dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ya. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah in nun ya, atau dalam syair nunnya gitu ya, dikatakan tadabbur ya. Untuk tadabbur Al-Quran ya, tadabbur Al-Quran ya, maka tadabburilah Al-Quran ya. In jika engkau al-huda ya, menginginkan hidayah, para ilmu dan ilmu itu tahta, ilmu itu adalah dengan atau di bawah dabbur terhadap Al-Quran itu ya, terhadap Al-Quran itulah bagaimana ilmu ya. Karenanya senantiasa ya kita menjaga agar kita memuliakan Al-Quran, dan tentunya juga dengan senantiasa mendalami Al-Quran ya. Dikatakan dalam quotes ya, bahwa tidak ada khatam Al-Quran bagi para penghafal Al-Quran selama Al-Quran itu belum mengantarkan dirimu menuju surganya. Jadi kalau kita khatam Al-Quran tapi belum menuju surga ya belum tuntas ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu dihatamkan, bukan hanya dihatamkan tapi bagaimana bisa kita amalkan untuk ya untuk menunjukkan kita ke surga gitu ya. Iya. Karenanya ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Fudail Husni Mubarak. Jadi seiring dengan dihafal tapi juga diamalkan juga ya. Ia bukan hanya sekedar yang diulang-ulang saja bacaannya, tapi petunjuk yang membimbing langkah. Setiap mushaf yang dibuka adalah jalan menuju ridhonya. Maka selama nafas masih berhembus, perjalanan bersama Al-Quran tak pernah selesai, hingga ia menjadi saksi yang pertemuan kita dengan surganya ya. Jadi itulah bagaimana orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan Al-Quran juga, dan juga mengisi sehari-harinya dengan Al-Quran, tak mau lepas ya dengan Al-Quran, tak pernah kenyang dengan Al-Quran ya. Bagaimana orang yang tadabbur terhadap Al-Quran sendiri ya. Iya. Jadi ada 3 pilar kebaikan: ilmu, pemahaman, dan tadabbur ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dikatakan la khaira fi ibadah, tidak ada kebaikan dalam ibadah ya. La ilma fiha wala khaira fi ilmin la faham fihi wala khaira fi qiraatin ya. La dabura fiha.
Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, ya. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ditopang dengan pemahaman. Ilmu itu hanya sekedar dikoleksi atau hanya di sekedar baca saja tapi tidak paham, ya. Iya, harus paham intinya mah, ya. Minimal apa yang kita kerjakan sehari-hari itu, ya. Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran yang tidak disertai dengan tadabbur, ya. Ini dalam sifatus sofwah. Di ilmu kunci seluruh kebaikan dan pokok segala sesuatu. Dengan bekal ilmu seseorang selamat dari ikut-ikutan, ya. Kata dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, diantaranya juga orang yang beribadah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ilmu tidak akan menyampaikan kepada tujuan bila tidak ditopang dengan pemahaman, yaitu pemahaman yang benar sesuai dengan maksud syariat. Dia harus benar-benar pemahamannya, tak boleh keliru, ya, tak boleh salah, tak boleh dengan hawa nafsu, gitu, ya, pikiran pribadi, gitu, ya. Gitu. Disangkanya ini begini dan begitu, padahal ini pikiran pribadinya, gitu, ya. Harus berdasarkan dengan ilmunya, ya. Maka para ulama mengingatkan betapa banyak orang yang diberi ilmu tetapi tidak dianugerahi pemahaman. Karenanya hakikat dari tilawah bukan sekedar membaca ayat demi ayat atau mempelajari tajwidnya, tahsinnya, akan tetapi juga mentadaburi, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran agar dapat mengambil pelajaran darinya dan beramal dengannya. Inilah yang dimaksud firman Allah, ya, haqqa tuqatih, ya, apa? Haqqa tilawatih, ya. Haqqa tilawatih, mereka membacanya Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, gitu, ya. Maka ikhwatullah juga kita persiapkan bekal kita untuk safar yang panjang. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, faman tafakkur fi awakibin, barang siapa yang merenungi, ya, akibat-akibat ad-dunya, dari kehidupan dunia, akhadal hadal, maka ia senantiasa berhati-hati, ya, tidak, ya, berhati-hati dalam mengarungi dunia itu, ya. Waman ai kona ditulit toriki tak hib bisaf. Nah, dan barang siapa yang meyakini panjangnya perjalanan akhirat, akhirat itu panjang, ya, perjalanannya dari mahsyar, kemudian kumpulnya di hisab mizan, panjang sekali, gitu, ya, perjalanannya luar biasa panjangnya dan berat, ya. Kemudian juga sebelum sampai ke Sirat masih panjang, ada telaga dan sebagainya, gitu, ya. Itu panjang, gitu, ya. Dan bagaimana menuju surga itu sangatlah panjang, melelahkan dan juga memberatkan. Maka dengan itu kita yakin, maka ia akan mempersiapkan bekal untuk perjalanannya, ya, diantaranya yakni dengan Al-Quran, ya. Maka kita harus waspada saat hati kita tak lagi menangis, soalnya Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, ya, mengatakan setiap segala sesuatu memiliki tanda, dan tanda kehinaan itu, ya, adalah tidak mau menangis, ya, bukan menangis yang diada-adakan juga, ya, tapi bagaimana menangis yang sebenar-benarnya, gitu, ya, yang karena hatinya bergetar, gitu, ya,
segala sesuatu akan berkarat, dan karatnya hati adalah kekenyangan. Kadang kalau orang itu sudah kenyang, sudah wareg ya, kenyang gitu ya, enak lah gitu, dibawa enak gitu ya gitu. Kadang hatinya dibawa ke arah yang lain, nggak mau lah gitu ya, karena udah kenyang gitu. Nah itu, ini harus hati-hati ya. Apalagi punya uang ya, punya harta, punya apa saja yang bisa dibeli, nah itu ya. Nah, sudah itu mah ya udah enak bawanya gitu ya. Tapi bawanya sudah lengah gitu ya terhadap kitab Allah, sudah lalai tentunya juga, jangan sampai gitu ya. Nah, bila hati tak bergetar saat mengingatnya ya, mengingat kitab Allah, mengingat Allah, berzikir, mungkin bukan zikirnya yang kurang ya, bukan zikir yang kurang, tapi tangis yang telah hilang, insyaallah. Jangan bangga saat tak pernah menangis dalam doa. Bisa jadi itu tanda hati yang kering dari hidayah, dari ayat-ayat Allah misalnya, jadi ya, Allah alam. Waliyahzubillah. Hati yang sehat bukan keras dalam tawa, ya bukan banyak orang yang tertawa, bahkan tertawa terbahak-bahak, ya tertawanya keras gitu ya, bisa terdengar gitu tertawanya itu, masya Allah. Bukan itu ya, hati yang sehat. Orang kadang mengukur kebahagiaan itu dengan tawa, dengan benar-benar bisa tertawa, terbahak-bahak, bukan, padahal ya. Tapi apa hati yang sehat, kata beliau, adalah yakni hati yang lembut dalam tangis, ya masya Allah. Kata Syekh Abu Sulaiman ya, yang lembut dalam tangis. Kenyang itu bukan selalu nikmat ya, kadang itu tanda hati yang berkarat, masya Allah. Nah, ini artinya kita harus senantiasa waspada akan diri kita, waspada agar kita senantiasa mengkaji diri kita ya, sehingga tentunya juga kita senantiasa terus memperbaharui iman dan ketakwaan ya, dan semoga Allah panjangkan kita di dalam kebaikan, dalam hidayah, untuk menggapai petunjuknya dan juga menggapai husnul khotimah, kita dipanjangkan umur kita, dibetahkan ya, diberkahi ya, untuk terus menerus menggapai kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fil qamah wa lana mana sudah wa taqwa afa. Lidin ladus. Ya mas. Kama rahmat ka aju falat kalillah. Wallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.